Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1. Yang pertama dengan muatan IPA, materi organ peredaran darah manusia. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia dengan materi pantun. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja ya organ peredaran darah manusia? Lalu, apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, anak-anak, yang kita bahas sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Sedangkan sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar aorta. Nah, perhatikan bagian berikut perbedaan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita sudah mengetahui ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Tahukah kalian apa peranan organ peredaran darah manusia? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sepat jantung disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot yang pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung.
Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Nah, perhatikan anak-anak perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Siti, rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa kesehatan. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Apakah pantun itu? Nah, anak-anak, dari pantun yang dibacakan, pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam satu bait yang terdiri dari 4 baris. Dari 4 baris tersebut, 2 baris yang pertama merupakan sampiran dan 2 baris yang terakhir merupakan isi. Pantun memiliki sajak yang khas, yaitu ABAB. Setiap baris pantun terdiri 8-12 suku kata. Nah, berikut yang bisa. Nah, sekian, terima kasih, itu materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.